Oke, halo semuanya. Balik lagi di channelnya Sobat Gemudi. Yes, Honda Civic. Tapi sekarang dia sudah berubah menjadi Honda Civic RS Hybrid. Mobil ini untuk OTR Jakarta dia dibanderol di angka 699, memang hampir 700 juta. Tapi kalau di Bandung karena harganya belum keluar, tapi kemungkinan mobil ini akan selisih di angka 5 sampai 10 juta untuk harga dari mobil ini. Ini adalah revolusi yang baru dari Honda. Ini Civic RS Hybrid. Ya, ada biru-birunya sekarang. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan Civic itu terkenal dengan turbonya. Ya, turbonya, aerodinamisnya, tapi sekarang dia berubah menjadi lebih hemat BBM. Negara kita tercinta ini memang lagi diserang oleh negara api ya, jadi banyak mobil listrik yang berdatangan dari negara China. Tapi Honda pun tidak kalah ya, tidak mau kalah karena Honda mengeluarkan beberapa mobil hybrid juga. Kemarin ada CR-V hybrid dan ini juga sama. Ini pun dia bermesin hybrid. Memang mobil ini dengan CR-V hybrid itu sama persis untuk bagian engine-nya. Mesinnya sama. Jadi dia menggendong mesin 2000 cc 4 silinder, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa mengeluarkan tenaga maksimal di angka 136 HP dan torsinya di angka 182 Nm. Itu untuk mesin konvensionalnya saja, dan mesin listriknya bisa mengeluarkan tenaga itu sampai 181 HP dan torsinya nggak main-main di angka 315 Nm. Dan bila kedua mesin tersebut disatukan, performanya kemungkinan di angka 200-an HP, 200 sampai 201 HP, kisaran sih segitu. Dan itu mesin yang menjanjikan, powerful, hemat BBM, itu sudah pasti jadi incaran orang Indonesia. Sekarang kita akan bahas dari desainnya dulu. Desain dari mobil Civic ya udahlah ya, Civic kan wah sporty banget, anak muda banget. Ini pun sama, sedan, anak muda banget. Jadi bener-bener mobil ini tuh mencerminkan aura anak muda. Di sini depan sini ada grillnya ini bener-bener bolong karena mobil ini butuh udara. Ini bukan mobil listrik. Dan di sini ini ada sensor parkir. Dan tengah sini ada logo Honda, dan sekarang dia menggunakan warna biru-biru karena mobil ini menggunakan mesin hybrid. Di sini ada logo RS-nya, dan di bawah sini dia tidak ada fog lamp. Jadi sini tuh tidak ada fog lamp sekarang. Jadi sini dia adanya sensor parkir. Jadi ada 4 buah sensor parkir untuk bagian depan, dan di bagian headlampnya dia sudah pasti full LED ya. Ada di RL-nya, lampu sen segala macam semuanya ada. Memang di sini dengan Civic yang biasa, kalau misalkan gue lihat ini bumpernya sedikit berbeda, memang nggak mirip banget sama yang Civic biasa. Sampingnya di sini dimensinya benar-benar sama persis, dimensinya masih sama banget. Dan yang paling gue suka dari mobil ini adalah velgnya. Velgnya tuh desainnya keren banget gitu, desainnya keren, sporty banget. Dan di sini dia menggunakan full hitam, nggak ada tuton-tuton kayak gitu, jadi serem banget. Apalagi ditambah mobil ini menggunakan warna hitam juga, jadi terlihat lebih serem aja gitu. Kalaupun dia warna putih dengan velg yang seperti ini masih terlihat oke banget gitu. Di sini disc brake-nya juga keren, bannya dia dari Yokohama. Sekarang kita lihat ringnya, dia menggunakan 17 inci dan dengan profil ban 215/50. Tapi gua suka sama desain velgnya. Nah, di sini karena mobil ini tidak punya kamera 360 ya. Dia nggak punya kamera 360. Tapi nggak usah khawatir, untuk blind spot pada mobil ini itu bisa kita lihat di spion sebelah kiri. Itu ada yang namanya Honda Lane Watch. Honda punya itu. Meskipun mobil ini tidak punya kamera 360. Oke, masih tetap berguna karena dia dikasih Honda Lane Watch. Sini spionnya dia masih sewarna sama body, dan di sini ya memang Honda Sensing tuh ada di mobil ini. Cuman memang di sini dia tidak ada blind spot monitoring ya. Cuman kalau untuk Honda Sensing, mobil ini sudah banyak fiturnya. Jadi seperti lane keeping assist, lane departure warning, yang gitu-gitu dia ada ya. Sampai adaptive cruise control pun dia sudah punya. Terus ini door handle-nya dia tidak sewarna body. Jadi sebelah sininya dia hitam, atasnya baru dia warna
chrome dan ada sensor untuk keyless parkingnya juga. Ini depan belakang sama banget dan belakangnya dia sama banget sama yang depan. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang mobilnya. Wis. Belakang mobilnya sporty ya, karena dia punya spoiler sini. Meskipun tidak besar, tapi spoilernya dia menambah kesan sporty, jadi lebih kece aja gitu mobil ini ya. Terus di sini juga dia sudah ada rear defogger, antenanya dia model shark fin. Di sini dia stop lamp. Kita lihat ya, stop lampnya. Ya, tidak semuanya LED memang stop lampnya, tapi ya wes lah ya. Di sini ada logo RS, terus di sini ada eHEV. Ya, hybrid electric vehicle. Wih, keren Civic sekarang, jadi hemat ya bahan bakarnya. Dan di sini ada logo Honda, ada biru-birunya juga. Di bawah dia ada persensoran dan ada reflektor. Dan di paling bawah dia ada knalpot atau muffler. Mufflernya dia ada. Coba kita cari. Oh enggak, dia cuma satu ternyata. Dia cuma satu muffler aja untuk mobil ini. Kita buka bagasinya. Yes, bagasinya mobil-mobil sedan tuh memang gede-gede, jadi kita bawa koper juga ya udahlah pasti masuk kok. Di bawah sini kita lihat ada apa? Oh, ada ban serep, masih dikasih ban serep dan ban serepnya sama persis dengan ban yang dipakainya. Jadi bukan velg kaleng yang velg angkot kayak gitu, enggak. Loh, bisa berdiri dia ternyata. Pinter juga dia bikinnya. Jadi kita angkat, dia jadi topang kayak gitu. Jadi nopang bagasinya bagus, keren. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Interior di sini memang tidak banyak yang berubah sebenarnya. Jadi masih sama banget ya. Di sini dia ada retro-retronya kayak gini dan ada merah-merahnya juga. Ada yang gue demen dari mobil ini tuh ini nih, bagian AC-nya. Kliknya tuh enak banget gitu. Klik klik klik. Ini banget, mewah banget gitu. Dan desain seperti ini memang benar-benar cakep. Jadi perpaduan antara modernisasi dengan retro. Wih, keren. Sini black piano ya. Sini joknya juga elektrik kanan kiri. Setirnya di sini dia masih sama juga. Dia ada tilt dan teleskopik. Dan keren juga, setirnya dibalut kulit. Sini tombolnya banyak karena mobil ini punya Honda Sensing. Honda Sensing itu sama seperti TSS, ADAS itu sama ya, sama aja. Dan di sini kita atur posisi duduknya nih, posisi duduk Civic memang enak banget, sporty. Jadi pas gitu. Kita coba nyalain start stopnya mana sini ya. Untuk bahan dashboard di sini ya masih sama banget. Jadi dia menggunakan panel empuk-empuk kayak gini. Digital, untuk instrumen clusternya digital juga. Kita lihat. Ya, kita lihat semuanya dulu. Nah, ini instrumen clusternya, di sini ada RPM, baterainya. Nah, baterai untuk hybridnya dia ada nih. Baterai listriknya dia ada. Jadi kita bisa tahu baterainya ada berapa banyak lagi, itu bisa kita lihat. Bensinnya juga ada kanan kiri itu. Yang ini bensin, yang ini baterai ya. Yang sebelah kanan bensin, yang sebelah kiri baterai gitu. Sini indikator pintu, terus speed, gear position semua ada di sini ya. Dan di sini bagusnya digital, keren. Untuk head unit dia masih sama banget. Jadi di sini ada Apple CarPlay, Android Auto, itu pun sama. Jadi kita bisa atur saja di sini. Dan di sini juga aplikasinya masih tetap banyak. Jadi penghitung perjalanan, USB, radio juga ada, masih tetap ada. Jadi tidak sampai dihilangkan radionya. Dan di bawah sini ada lampu hazard. AC-nya digital dengan desain knob seperti ini. Ini keren banget. Kerennya kenapa? Dia masih ada retro dan ini semua tombol fisik. Ya, meskipun zaman sekarang banyak yang menggunakan touchscreen, tapi Honda masih tetap mempertahankan tombol fisik pada mobil ini. Di bawahnya wireless charging ada. Ada 2 buah slot USB dan ini dua-duanya USB-C. Power outlet juga ada. Transmisinya seperti ini masih sama yang kemarin. Sini drive mode kita lihat. Dia ada sport, individual, normal dan eco. Ada 4. Ada icon, individual, sport dan normal. Jadi ada 4 drive mode pada mobil ini. Sini untuk rem tangan dia elektrik lah pasti ya. Brake hold-nya juga ada, 2 buah cup holder, joknya sporty dan dia perpaduan antara kulit dan ini tuh seperti bahan sweat ya.
bahan suede. Di atas ini ya masih sama ya, sun visornya, spion tengahnya auto dimming, 4 kacamata, dan di sini ada lampu LED juga. Sininya sama juga. Nah, speakernya sekarang dia di-update, jadi di-upgrade ya, bukan di-update. Di-upgrade, dia sekarang menggunakan speaker dari Bose, yang mana dengan speaker Bose harusnya mobil ini jadi lebih enak lagi suara pas kita ngedengerin musik. Oke. Bagian belakang dari mobil ini, dia memang lega, ya selayaknya mobil sedan. Ada seat back pocketnya juga kanan kiri, dan di sini masih ada gundukan yang cukup tinggi ya. Ada gundukan cukup tinggi, tapi ini bukan gundukan gardan. Jadi karena mobil ini dia berpenggerak roda depan, jadi ini tuh mungkin saluran knalpot ke bagian belakang. Ya memang agak sedikit mengganggu, tapi it's okay, nggak jadi masalah. Ini headrestnya ada 3, isofix juga, dan di sini ada armrest. Ya, armrestnya seperti ini, kurang kokoh. Oke, di sini juga ada kisi AC dan ada 2 buah slot USB, tapi bagusnya dia menggunakan USB-C, jadi nggak rebutan untuk bagian belakang. Oke, hand gripnya retract, dan ini interiornya bagian atas hitam ya, jadi gelap, warnanya warna gelap, keren juga. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman semua tentang mobil ini dengan harga range-nya di angka mungkin 700-an juta untuk OTR Bandung, dan kita bisa mendapatkan mobil sporty dari Honda ini, Honda Civic RS Hybrid, dan yang pasti mobil ini akan jauh lebih hemat BBM-nya ketimbang yang non hybrid ya, karena dia ada listriknya juga tuh. Keren kan? Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang Honda Civic RS Hybrid. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.